Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Bali, Towerindo Sentra. Kodenya Bali ya kalau nggak salah gitu, tapi kita lihat nih ya perusahaan ini menarik atau enggak gitu ya, kita cek bersama-sama lewat laporan keuangannya. Jadi disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Bali. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus ya do your own research gitu ya. Silakan analis sendiri kalau memang perusahaannya menarik gitu, dan jangan percaya sama saya, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, sebelum saya membeli suatu perusahaan gitu ya, saya biasanya menilai dengan 3 kriteria utama dulu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus membagikan dividen gitu? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Gitu, bukan untung yang di atas kertas gitu. Jadi keuntungan itu disisihkan gitu dan dibagikan kepada kita oleh pemegang saham, yang ditransfer ke rekening kita, bisa kita nikmati. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, ya mungkin bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin memperkaya jajaran manajemennya aja, jajaran eh, pejabat perusahaannya gitu. Biasanya mungkin owner gitu ya, dia merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Mereka ini sebenarnya udah nggak perlu pusing ya untuk masalah harga saham yang hancur gitu ya, atau mungkin mengelola dengan tidak profesional. Udah nggak gitu masalah, karena mereka udah dapat gaji gitu ya, ratusan juta, udah dapat besar gitu, enak gitu, dan itu nilainya pasti gitu. Sedangkan kita dapat apa gitu ya, kalau kita nggak dapat dividen gitu, nggak dapat capital gain juga, ya apa nilai tambah yang bisa ditawarkan perusahaan kepada kita. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu pasti punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi ketika kondisi bisnisnya nggak sehat gitu ya, utangnya terlalu besar, atau misalnya cash flow-nya lagi susah atau rugi melu, perusahaan tuh nggak akan bisa bagi dividen gitu ya, karena lebih mengutamakan survivalnya dulu gitu, bertahan hidup dulu perusahaannya. Dan kalau teman-teman memang udah menemukan nih ya perusahaan yang bagi dividen, kondisi bisnisnya sehat, pastikan tuh teman-teman membelinya tuh di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli pada saat over value, pada saat nilainya tinggi, jangan beli di pucuk gitu, kan nanti akan rawan koreksi gitu, nanti akan mengalami capital loss gitu. Jadi sayangi modal Anda gitu. Jadi memang teman-teman mungkin yang masih di bawah setahun gitu ya di bursa, sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Ini juga pengingat untuk kita bersama gitu. Jadi ya jangan FOMO gitu, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya analis, berita, stock pick gitu ya. Jadi meskipun ada gitu, misalnya ada rekomendasi atau ada stock pick, ya teman-teman harus analisis sendiri gitu ya. Jangan terlalu percaya buta gitu. Jadi memang ya tadi gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman ya tadi harus analis sendiri gitu ya, harus punya conviction sendiri alasan kenapa beli saham tersebut. Nah, tadi karena disebut ya nilai wajar gitu, yang saya lakukan gitu dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing. Jadi saya beli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya ya, saya pakai PBV gitu ya, sama dengan 1 gitu. Saya beli di misalnya di 0,8 gitu ya, atau 0,7, cicil beli gitu ya, lalu saya take profit gitu ya ketika PBV-nya udah kembali ke 1 atau mencapai 1. Atau bisa juga saya hold lebih lama kalau memang kinerjanya bagus gitu ya. Jadi kalau memang kita lihat gitu ya, harga belinya gitu di sekian PBV di tabel ini, saya nggak pernah cari yang multi bagger gitu, nggak pernah cari yang untungnya ratusan persen gitu. Jadi memang agak unik, agak berbeda sedikit gitu. Nah, jadi gitu ya, prinsipnya gimana gitu sebagai investor, ya kita harus sabar gitu ya, berorientasi jangka panjang gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan keuntungan dalam jangka pendek gitu ya, yang sangat tinggi gitu ya, itu agak sulit gitu ya, kecuali kalau memang momentumnya pas dan juga ya keberuntungan berpihak kepada Anda dan saya gitu ya. Dan pastinya kita harus memang fokusnya pada value gitu ya, pada nilai intrinsik perusahaan. Jadi kalau saya pakai PBV gitu ya, saya fokusnya di book value, saya update tiap 3 bulan sekali. Lalu setelah itu saya analisis kinerjanya, lalu menentukan gitu ya entry price-nya mau di berapa PBV saya belinya gitu. Dan kalau teman-teman nggak usah pakai PBV juga, teman-teman boleh lihat misalnya pakai enterprise value, pakai EV/EBITDA atau DCF atau metode valuasi lainnya, nggak masalah gitu ya. Yang penting cari yang metode valuasi yang nyaman menurut teman-teman.
Nah, kenapa saya sampaikan demikian gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya jangka pendek ya nggak heran banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin buruk gitu, dia harganya naik tinggi gitu ya, nggak masalah gitu, memang seperti itu uniknya pasar modal itu. Toh yang penting kita harus waspada gitu, kita harus cek dulu sebelum kita beli gitu ya. Dan kadang memang kalau pergerakan jangka pendek itu memang kadang nggak ada hubungannya gitu dengan kinerja gitu ya. Jadi balik lagi ke supply and demand gitu ya, dan pastinya ya begitu harga perusahaan yang buruk harganya digoreng naik gitu, toh nanti juga akan kembali lagi ke nilai wajarnya gitu, ke nilai sepantasnya sesuai dengan kinerjanya gitu. Jadi jangan heran ketika banyak perusahaan yang buruk ya harganya parkir di gocap atau lebih rendah gitu ya, karena memang seperti itu gitu ya. Jadi kita memang harus hati-hati gitu, jangan sampai kita jadi investor yang demikian, yang asal ikut-ikutan beli gitu di harga tinggi terus nyangkut terus baru koar-koar di medsos gitu ya, marah ini perusahaan buruk sekali bla 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 gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita bisa lihat gitu ya sebelum kita beli gitu. Dan jadinya kalau saya ya pakai sedikit analisis fundamental ya, hanya bilang sedikit, kan saya hanya fokusnya di laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan juga pakai PBV ya, nggak banyak kok. Nah jadi memang untuk saya ya harus paham gitu ya laporan keuangan yang baik neracanya, laba rugi dan arus kasnya gitu. Kenapa? Kita karena si laporan keuangan nanti dia akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu, lagi sehat atau lagi demam gitu, lagi sakit atau lagi cancer gitu ya, atau lagi hipertensi mungkin ya, intermezzo aja gitu. Nah jadi nanti memang dari laporan keuangan itu nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin, versi saya. Apa aja? Ya ini gitu, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata ya, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik gitu ya, bisa bayar dividen dan juga nggak bergantung utang terlalu besar gitu. Ya. Nah, pastinya gitu ya, perusahaan itu nanti bertumbuh gitu ya, berekspansi jangka panjang dan juga menjaga kepercayaan kita investornya gitu, dan juga kreditornya juga gitu ya. Dan nanti kita sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi harga saham yang cenderung naik gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya bagus ya nanti kan harganya akan naik ya, dan juga stabil. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek gitu, nanti dia akan kembali lagi ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu mahal gitu. Jadi penting sekali kita memperhatikan harga beli kita ya. Nah jadi nanti si Bali ini nanti kita akan screening dulu pakai 7 syarat saya yang biasa saya lakukan. Apa aja? Ya ini, dividen, saldo laba, PBV wajib kurang dari 1, PER dan pola arus kasnya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman boleh memiliki Excel ini ya, boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Dan jadi kita langsung cek aja ya untuk si Bali ini bagaimana. Nah untuk Bali gitu ya, saya udah cari gitu ya untuk si dividennya gitu. Ini 3 tahun terakhir dia bagi dividen ya, bagus sekali. Artinya perusahaan ini dia baik gitu ya, dia bisnisnya nyata gitu, keuntungannya nyata, bisa dinikmati oleh kita pemegang saham yang jadi nilai bonus gitu. Ini berarti perusahaan ini bagus sekali ya. Nah setelah itu gitu ya, ada yang nanya gitu, kenapa Pak Edwin carinya 3 tahun gitu ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen. Ya kalau saya memang standarnya 3 tahun. Kalau teman-teman mau cuman pakai setahun terakhir atau 2 tahun terakhir, nggak masalah juga gitu ya, cari sesuai selera aja gitu. Cuman yang pasti semakin banyak riwayat dividennya gitu sampai tahun-tahun sebelumnya ke belakang, ada perusahaan itu memang semakin terbukti gitu, track recordnya bagus gitu. Nah lalu kita harus cek ya, kita pindahkan datanya. Nah ini nih perusahaan nih rupiah ya, dalam satuannya ini masih juta, jadi kita pindahin dulu. Nah yang dipindahkan itu adalah kas dan setara kasnya nih, kas dan bank yang ini nilainya. Ini kita pindahkan dulu ya. Kenapa kas setara kas ini penting gitu? Karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Totalnya gitu ya. Kalau teman-teman punya dompet, kita ada rekening isinya uang. Nah, itu uangnya. Gitu ya. Uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu, nanti bisa terganggu salah satunya atau semuanya. Dan kalau yang terlalu besar juga kita harus lihat-lihat juga apakah kenapa manajemen ini kok menimbun kas banyak gitu, untuk apa gitu. Kalau memang dia hanya kebanyakan uang kas nganggur ya berarti manajemen kurang pintar dalam memanage kelebihan kasnya, padahal kelebihan kasnya itu kan bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya. Contohnya apa? Ya bayar dividen lebih besar lah, atau enggak bayar utang usaha yang ada gitu supaya beban bunganya berkurang, atau mungkin ekspansi usaha, dan juga bisa jadi gitu perusahaan ini baik-baik saham aja gitu, simple gitu ya, mengurangi jumlah saham beredar yang nanti akan meningkatkan tadi dividen dan juga earning per share-nya gitu ya, faktor pembagian lebih kecil.
Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya, mana sana ini nih saldo laba. Nah, ini kita harus kita pindahin ya. Nah, kenapa saldo laba ini penting gitu ya, harus dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan perusahaan yang telah dihasilkan gitu ya, dari pertama kali berdiri ini perusahaan sampai sekarang 2025 Q3 gitu, dan ini semua di luar dividen yang dibagikan gitu ya. Jadi perusahaan ini gitu si Bali dari dulu gitu pertama kali berdiri sampai 2025 Q3 sekarang telah menghasilkan total profit sebesar 898 miliar gitu. Ini perusahaan bagus gitu ya, jadi memang nggak kaleng-kaleng tuh dia saldo labanya positif gitu ya. Kalau perusahaan yang rugi terus, nggak ada yang namanya saldo laba, adanya akumulasi kerugian atau defisit gitu ya. Buat apa beli perusahaan yang saldo labanya negatif, yang rugi melulu gitu ya, terlepas dari harganya yang mau digoreng naik gitu ya. Kalau saya sih nggak cari yang seperti itu. Nah, lalu kita cek ke bagian ini ya, ekuitas pemilik yang ini. Nah, ini nih kita pindahin dulu ya. Nah, ini memang kalau satuannya rupiah penuh kadang malasnya tuh angkanya banyak yang harus diisi ya dibanding sama yang jutaan, cuma memang dia lebih akurat. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini udah ada nih ya, total udah dipindahkan, nanti akan muncul nih rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini nilainya 0,55. Ini nilainya bagus gitu ya. Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan total profit 0,55 kali modal gitu. Jadi kalau teman-teman punya modal 1 miliar, itu telah menghasilkan total profit 550 juta ya. Tapi ini ingat, di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen ini ditumpuk gitu ya, ditambahkan ke saldo labanya lagi, mungkin nilainya udah lebih gitu, mungkin 1 gitu. Kalau yang bagus itu kalau misalnya dia udah balik modal, udah 1 ya kan. Teman-teman punya modal bisnis 1 miliar ya, profitnya 1 miliar juga, udah balik modal dong ya nggak? Nah, itu kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, perusahaan ini kalau masih kurang dari 1 ya masih bertumbuh. Cuma kembali ya, kelebihan kasnya mungkin bisa jadi karena perusahaan udah nggak butuh gitu, jadi bisa dibagikan ke dividen. Yang kayak gini itu memang seperti kemarin tuh Sido gitu. Jadi Sido ini dia kecil ya, tapi dia kan rutin bagi dividen gitu ya, bagus. Nah, untuk PBV ini 1,78 ya, ini premium gitu ya. Saya carinya yang di bawah 1 gitu. Cuman nggak tahu, bisa jadi ini perusahaan memang pantas dihargai sekian gitu karena dia kinerjanya bagus ya, bagi dividen juga. Setelah itu kita cek ke bagian ini ya, laba rugi, langsung ke bagian apa, pendapatan usaha. Ini kita pindahin dulu ya, pindahin dulu. Ini saya tinggal di tempat saya ini panas ya sekarang cuacanya, nggak tahu di teman-teman panas nggak gitu. Sekarang memang lagi serba berkeringat. Oke ya, nah ini kita udah pindahkan gitu ya. Ini revenue-nya naik ya, perusahaan ini bagus ya, perusahaan yang bertumbuh, artinya perusahaan yang revenue cenderung naik gitu, artinya barang dan jasanya itu disukai oleh customer gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang revenue turun terus ya bisa jadi customer lari gitu ke kompetitor karena produk itunya mungkin lebih menarik ya, kompetitor. Nah, ini bagus ya, bagus. Nah, pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang ini. Nanti keluar laba bruto ya, atau laba kotornya. Ini penting gitu ya, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga kemampuan perusahaan untuk menempatkan harga jual barang atau jasa ini jauh di atas harga modalnya. Ya tahu, GPM ini 50% ya, marginnya tebal. Itu jual barang 100.000, modalnya 50.000. Bagus gitu ya. Kalau misalnya jual barangnya 100.000, modalnya 90.000, ya profitnya tipis kan gitu ya, cuma 10% gitu. Padahal semakin tinggi laba kotor, semakin besar ruang untuk laba bersihnya, karena laba kotor nanti akan dikurangi oleh beban tuh, beban usaha, beban bunga, beban pajak, nanti keluar laba bersihnya gitu ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaannya untung atau enggak ya, nilainya yang ini ya, laba bersih. Kita pindahkan dulu angkanya. Nah, ini tuh PR-nya ini menurut saya kemahalannya 24 gitu ya, kalau saya carinya yang kurang dari 15 gitu ya. Cuman kembali bisa jadi mungkin PBV-nya agak tinggi dan PR yang tinggi ini karena mungkin memang dihargai pantas sesuai kinerjanya gitu ya oleh market. Nah, lalu kita cek, jangan berhenti di situ ya, cek sampai ke laporan arus kas gitu, selalu cek ketiganya gitu ya. Kebanyakan mungkin orang analis itu fokusnya hanya di laba rugi itu sudah selesai gitu, Pak. Kita harus cek semuanya ya. Nah, yang diperiksa itu adalah penerimaan kas ya. Nah, ini gitu. Nah, uang kas ini adalah uang yang diterima dari perusahaan, diterima dari customer oleh perusahaan
Saya ngisinya salah lagi ya. Nah itu, jadi gini, kalau laba rugi gitu ya kan dia pencatatannya secara akrual gitu, jadi diakui dulu pendapatan sekian, tapi uang diterimanya nanti gitu ya, nggak tahu tuh diterima atau enggak. Nah tapi kalau arus kas dia cash base, dia berdasarkan uang yang kita terima gitu ya, atau yang kita keluarkan. Nah jadi misalnya kalau teman-teman nih, nah ini lihat nih, rasionya 87% ya, receipts to revenue rasionya. Jadi bisa teman-teman jual barang gitu ya, totalnya 100 juta. Nah uang yang diterima cuma 87 juta gitu ya, customer bayarnya cuma segitu gitu ya, 130 jutanya lagi kemana, akan berubah dalam bentuk piutang yang harus teman-teman tagih gitu ya. Jadi cari yang bagus itu cari yang minimal ya mendekati 100% lah gitu ya, kan artinya semakin sesuai gitu uang yang diterima gitu ya, ada barang ya ada uang gitu. Nah kalau ini mungkin dia ada penurunannya kurang bagus ya, ya minimal 90% lah gitu ya. Nah, jadi si Bali dia mengaku pendapatan 122 miliar, uang kas yang diterimanya cuma 809 miliar gitu. Dan ingat ya, uang kas ini digunakan untuk apa tadi? Bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman. Tuh, lihat tuh. Uang diterima sekian tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak, sisanya segini. Gitu ya, positif, ini bagus ya, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya. Kan ya kali teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya habis untuk bayar operasional, nah nombok lagi negatif, kan nggak sehat dalam jangka panjang ya. Jadi untuk CFO ini wajib positif, tapi jangan tergila-gila dengan CFO ya gitu, karena banyak beberapa orang pokoknya CFO itu paling nomor satu gitu ya, nggak peduli mau perusahaannya rugi, yang penting CFO-nya positif. Oh jangan, kalau saran saya sih jangan seperti itu. Kenapa? Karena kembali kalau dia labanya berubah jadi rugi gitu, nanti dia akan menggerus si saldo laba gitu ya, jadi akan mengurangi modal gitu. Jadi tetap laba bersih ini harus untung ya, harus seimbang gitu. Operasional ini berkaitan dengan ya kegiatan operasional perusahaan gitu ya, sehari-harinya perusahaan gitu ya, jangan sampai negatif, kalau nggak nanti kurang gitu ya, nggak bisa tadi bayar operasional atau juga nggak bisa ekspansi usaha seperti ini tuh, perolehan aset tetap gitu ya, tuh nilainya negatif. Kalau jual aset ya nilai positif, carinya yang seperti ini yang negatif. Ini bagus, perusahaan semakin besar harapannya. Nah tuh kayak gini ya, jadi udah berekspansi gitu ya, masih ada sisa, lihat tuh, bayar pinjaman tuh, penerimaan bank gitu ya, pembayaran bank tuh, kalau penerimaan dia positif, pembayaran negatif ya tuh, bayar beban keuangan, bunga, bayar dividen tuh nilai negatif. Nah ini perusahaan ini bagus ya, dia nilainya negatif gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi gitu ya, dia artinya pembayarannya lebih besar daripada penerimaannya. Plus ini juga perusahaan ini kan dia bayar dividen juga ya, jadi itu nilainya tambah gitu ya, meskipun dia harus bayar ini itu, dia masih bayar juga dividen. Dan menariknya dia ada kenaikan kastara kas gitu, ini pola yang sempurna. Kalau pola yang sebelumnya, yang ini dia masih bergantung sama pinjaman tuh, ada penerimaan pinjamannya besar ya, tapi yang ini mungkin dia udah lebih tuh pembayaran lebih besar ya, bagus. Lebih ya, memang nggak membayarnya lebih besar daripada penerimaan, tapi dia lumayan ya mengurangi gitu. Jadi ya kita harus lihat juga gitu yang seperti ini gitu. Kalau pinjam ke bank terus kan nanti lama-lama DR-nya besar ya, beban bunganya besar gitu. Nanti kita mengurangi laba bersih gitu, dan juga mengurangi dividen ya. Ini kita lihat juga DR-nya. Nah ini DR-nya dia lebih besar ya dari ekuitas ya. Rasio lancarnya 780, itu 78, agak mepet ya ini. Bali Towerindo Sentra, kayaknya ini perusahaan konstruksi ya. Ya kadang kalau konstruksi memang khasnya daerah kadang agak gede-gede gitu, itu yang kadang bikin agak serem gitu. Kenapa? Karena sekali dia agak susah bayar bunga gitu, dia bisa akan menghapus keuntungan masa lampau, seperti Waskita Karya kemarin gitu ya. Jadi kerugian sekali menghapus total saldo laba di masa lampau gitu, itu yang ditakutkan. Tapi semoga aja manajemen perusahaan memang baik gitu ya, dia bisa manage dengan bagus ya keuangannya. Nah jadi untuk Bali gimana? Bali bagus ya, 3 tahun bagi dividen gitu, terbukti untung gitu ya, perusahaannya juga saldo banyak positif, rasionya juga 0,55 ya, di luar dividen ini bagus gitu ya. Tapi PBV-nya ya buat saya sih masih premium, PR-nya juga ini premium ya menurut saya 24 gitu. Dan secara untuk manajemen kasnya ini sangat baik ya, untuk yang 2025 Q3 ini sempurna polanya ya, plus min dan ada kenaikan kastara kas gitu. Nah nggak tahu nih untuk teman-teman Bali gimana, menarik atau enggak gitu ya. Teman-teman boleh kasih pendapatan enak banget ya kalau kasih pendapat, boleh kasih
kasih pendapatnya itu di kolom komentar ya. Jadi kalau menarik silahkan, nggak menarik silahkan gitu ya, supaya sharing pendapat supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama mengerti gitu ya, semakin sudut pandang semakin baik gitu ya, sehingga bisa memperkaya tadi gitu ya, memperkaya kita dalam menilai perusahaan. Itu aja teman-teman gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan juga gitu ya, nanti saya respon. Dan untuk saham request saya pending dulu ya gitu ya, saya fokusnya di 2025 Q3 dulu gitu. Dan saya rasa ini aja untuk sharing Bali sesi kali ini gitu ya, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.